di balik dinding usang sebuah rumah kos tua, tersembunyi satu kamar yang tak pernah dibuka. Kamar itu bernomor 13, tempat di mana waktu seolah berhenti. Dan suara-suara dari masa lalu masih bergema hingga malam ini. Mereka bilang, siapapun yang nekat tidur di kamar itu akan terbangun dengan mata yang bukan miliknya dan jiwa yang tak lagi sama. Sebelum kisah ini dibuka, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Malam itu, hujan turun pelan saat Indah menurunkan koper tuanya di depan. Sebuah bangunan tua berlantai 2. Kos Melati, begitu plang kecil di gerbangnya bertuliskan. Seorang ibu paruh baya menyambutnya dari balik pintu. Kamar nomor 13 ya, Dek? Sudah lama kosong itu. Tapi kalau Indah nggak takut, silakan, kata Bu Rina, pemilik kos, dengan suara berat. Indah hanya tersenyum kecil. Ia tak percaya hal-hal mistis. Baginya, kamar adalah kamar, apalagi ini letaknya dekat kampus dan murah. Ia naik tangga kayu yang sedikit berderit menuju lantai 2. Di ujung lorong, pintu berwarna hijau kusa menanti, kamar nomor 13. Begitu dibuka, aroma apek langsung menyeruak. Ruangan itu tampak biasa. Meski cat temboknya mulai mengelupas dan jendela kaca sedikit retak. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Indah. Cermin besar di sudut kamar, setengah tertutup kain putih. Tanpa pikir panjang, ia membuka kain itu. Sesaat ia menatap bayangannya di cermin, ada getaran aneh di dadanya. Seperti ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, kosong. Ia menggelengkan kepala. Ah, cuma lelah. Malam itu, ia tertidur dengan lampu menyala. Tapi saat jam menunjuk pukul 2.13 dini hari, suara bisikan pertama terdengar. Pelan. Samar. Seperti perempuan menangis tepat di telinganya. Jangan, ambil kamarku. Indah terbangun. Tapi kamar itu sunyi. Hanya suara hujan dan detak jantungnya yang memburu. Dia tak tahu bahwa sejak malam itu, dirinya bukan lagi penghuni satu-satunya di kamar itu. Malam kedua di kamar nomor 13 berjalan lebih sunyi dari biasanya. Indah mencoba menenangkan diri. Berpikir bahwa suara semalam hanyalah mimpi akibat kelelahan. Namun, ketika waktu menunjukkan pukul 2.13 lagi, hawa kamar tiba-tiba menjadi dingin, lebih dingin dari malam sebelumnya. Lampu yang sebelumnya menyala terang mulai redup. Berkedip pelan seolah kehabisan tenaga. Indah yang tertidur di atas kasur tiba-tiba terbangun. Bukan karena suara, melainkan karena rambutnya terasa ditarik halus. Ia membuka mata dan melihat ke arah cermin. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah tak terlihat, tapi sorot matanya terasa menusuk. Siapa kamu? Bisik Indah tanpa suara. Tapi suara lain menjawab. Kamu mencuri tempatku. Suara perempuan. Pelan. Gemetar. Seperti berasal dari dalam cermin. Indah terlonjak bangun, mengambil senter dari meja kecil di sisi kasur. Ia menyorotkan cahaya ke seluruh kamar, tapi tak ada apa-apa. Cermin pun hanya memantulkan bayangannya yang pucat. Namun tiba-tiba, tulisan muncul di cermin. Kabut membentuk huruf-huruf samar, seolah ditulis dari dalam. Aku masih di sini. Indah mundur perlahan, napasnya terengah.
Ia langsung mengambil selimut dan menutup wajahnya. Berusaha tidur kembali dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya, Indah bertanya ke penghuni kamar sebelah, Rani. "Ran, kamu pernah dengar hal aneh enggak dari kamar ini?" Rani hanya menatap kosong. Kamar 13. Seharusnya dikosongkan selamanya. "Maksud kamu?" "Pemiliknya dulu ditemukan mati di depan cermin seperti kamu. Jamnya juga sama. Pukul 2.13. Indah membeku. Malam berikutnya, ia tahu bisikan itu bukan mimpi. Dan jam 2.13 bukan angka biasa. Malam ketiga, Indah tidak bisa tidur. Setiap suara kecil, derit kayu, tetesan air dari kamar mandi membuatnya terlonjak. Pikirannya terus terbayang pada suara itu. "Kamu mencuri tempatku." Ia memutuskan untuk menutupi cermin besar di sudut. Kamar itu kembali dengan kain putih. Tapi saat ia mendekat, kain itu sudah tergeletak di lantai. Seolah dilucuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat Indah menatap cermin itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cermin mulai berkabut dari dalam, meski udara malam itu panas. Lalu perlahan, muncul tetesan merah, seperti darah, mengalir dari atas cermin. Membentuk garis seperti goresan jari. Jantung Indah berdetak cepat. Ia mundur beberapa langkah. Tapi tak sempat ia bergerak jauh, darah itu membentuk tulisan. "Aku dibunuh." Tangan Indah gemetar. Ia mencoba mengusap tulisan itu, tapi tak bisa. Cairan merah itu nyata, lengket, dan berbau besi. Ketakutannya mencapai puncak saat ia melihat bayangan lain di dalam cermin, seorang wanita berambut panjang, mengenakan daster putih, berdiri diam dengan kepala miring ke satu sisi. Wanita itu tersenyum, tapi matanya kosong. Dan saat Indah menatap lebih dalam, ia menyadari wanita itu meniru semua gerakannya. Kecuali satu hal, mata wanita itu selalu menatap lurus ke arah Indah. Seolah melihat ke dalam jiwanya. Indah menjerit. Ia menutup cermin itu dengan kain, menekannya sekuat tenaga. Tapi kain itu justru melorot dengan sendirinya. Seolah sesuatu dari dalam tak mengizinkannya ditutupi. Keesokan harinya, Indah pergi ke toko barang antik di pinggir kota. Membawa foto cermin itu. Penjaga toko tua hanya menggeleng dan berkata, "Cermin itu pernah jadi saksi pembunuhan. Arwah korban sering terjebak di dalamnya, terutama kalau kematiannya tidak tenang." Indah tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi yang pasti, sejak cermin itu menunjukkan darah, mimpi Indah mulai berubah menjadi nyata. Setiap tidur, ia berada di dalam kamar itu, tapi terkunci dari dalam cermin. Hari itu, Indah memutuskan untuk tidak berada di dalam kamar terlalu lama. Ia mulai merasa seperti sedang dipantau terus, bahkan di siang hari. Ia pun memilih menghabiskan waktu di ruang tengah, berbicara dengan para penghuni kos lainnya. Saat itu, ia duduk bersama 3 penghuni lama, Rani, Nia, dan Wulan. Mereka sedang membahas kejadian-kejadian aneh di kos itu. "Aku sering dengar suara langkah kaki malam-malam. Padahal semua kamar udah gelap," kata Wulan sambil memeluk bantal. "Aku juga pernah lihat sosok perempuan berdiri di balkon kamar 13. Kukira itu kamu." "Indah," ujar Rani tiba-tiba. Indah mengernyit. "Tunggu. Aku nggak pernah berdiri di balkon malam-malam." Rani diam sesaat,
lalu perlahan berkata, "Kalau begitu, siapa yang kami lihat semalam?" Aku dan Nia lihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Jam 2 lewat. Indah merasa darahnya mengalir dingin. Ia menelan ludah, lalu bertanya, "Kalian yakin itu bukan cuma bayangan?" Nia menggeleng. Dia bukan bayangan. Dia menoleh ke arah kami. Dan dia tersenyum. Tapi dia nggak punya bola mata. Hening. Semua saling menatap. Tiba-tiba, suara dari arah tangga membuat mereka menoleh. Suara langkah pelan. Ek. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Malam harinya, Indah berusaha tetap terjaga. Ia duduk di meja belajarnya, menulis jurnal kejadian-kejadian aneh. Tapi tepat pukul 2.13, suara langkah kaki kembali terdengar dari lorong. Perlahan, teratur, berhenti tepat di depan pintunya. Pintu tidak diketuk. Tapi bayangan kaki terlihat di bawah celah pintu. Indah menahan napas. Lalu, suara napas seseorang terdengar dari luar. Pelan. Berat. Setelah beberapa menit, bayangan itu menghilang. Paginya, Indah memberanikan diri bertanya ke Bu Rina, pemilik kos. "Bu, apa sebelum saya pernah ada penghuni perempuan di kamar 13? Bu Rina tampak kaku. "Iya, ada. Namanya Nita. Anak pendiam. Pintar juga." "Apa? Nita bunuh diri?" Bu Rina menatap tajam. "Tidak. Nita dibunuh. Tapi pelakunya tak pernah ditemukan. Sejak itu, kamar itu kosong. Sampai kamu datang." Indah mengerti sekarang, bukan hanya cermin yang menyimpan arwah. Seluruh kamar itu adalah kuburan sunyi yang belum tenang. Dan mungkin saja Nita tidak ingin sendirian di sana. Siang itu, Indah tak sanggup lagi diam. Suara-suara, cermin berdarah, dan sosok tanpa bola mata membuat pikirannya terus dihantui pertanyaan, siapa sebenarnya Nita? Dan apa yang terjadi padanya? Ia mulai menggeledah seluruh kamar. Laci demi laci, bawah tempat tidur, dan sudut-sudut lemari. Debu tebal dan sarang laba-laba membuatnya batu kecil. Tapi usahanya tak sia-sia. Di bawah papan lantai dekat kaki ranjang, ia menemukan lubang kecil tertutup papan kayu tipis. Ia congkel perlahan dan mendapati sebuah buku lusuh berwarna merah tua. Nyaris hancur termakan waktu. "Buku harian," gumam Indah, tangannya gemetar saat membukanya. Halaman pertama bertuliskan, "Namaku Nita. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di kamar ini. Aku selalu merasa tidak sendiri." Semakin dalam ia membaca, semakin mengerikan isinya. Nita menulis tentang sosok laki-laki yang sering memaksa masuk ke kamarnya malam-malam. Seorang pria yang katanya adalah orang dalam kos, tapi tak pernah diketahui penghuni lain. Dia bilang aku harus diam. Kalau aku cerita, dia ancam akan menguburku hidup-hidup di kamar ini sendiri. Indah mulai paham. Nita bukan bunuh diri. Nita dibungkam. Dan arwahnya belum tenang. Halaman terakhir membuat tengkuk Indah merinding. Kalau kau membaca ini, tolong jangan tinggal di sini. Dia akan datang jam 2.13. Selalu.
Jika kau mulai mendengar bisikan, itu tandanya aku sudah terlalu dekat. Dan kalau kau menatap ke cermin, mungkin aku sudah berada di dalam dirimu. Tepat saat itu, cermin di sudut kamar bergetar sendiri. Indah menoleh pelan. Dalam pantulan cermin, ia melihat Nita berdiri di belakangnya. Mata kosong, wajah pucat penuh luka. Tapi kali ini, mulut Nita bergerak. Bukan marah, bukan menangis, tapi memohon. Bantu aku. Indah tahu, ini bukan hanya teror. Ini adalah permintaan tolong dari jiwa yang dikurung. Dan untuk membebaskannya, Indah harus menemukan siapa pembunuhnya. Setelah membaca buku harian Nita, Indah tak bisa diam. Kata-kata, "Tolong aku," terngiang di telinganya siang dan malam. Sosok Nita di cermin makin sering muncul, kadang hanya menatap, kadang menangis. Indah mencari bantuan. Ia menemui seorang dosen tua di Fakultas Sejarah, Pak Arman, yang dikenal mempelajari budaya dan mistik Jawa. "Kamu harus hati-hati," kata Pak Arman saat mendengar cerita Indah. "Jika arwah itu belum tenang dan kamu terlalu dekat, dia bisa menempel padamu." Indah menunduk. "Saya hanya ingin bantu. Dia tidak pantas mati begitu. Dan pembunuhnya masih bebas." Pak Arman akhirnya memberikan satu cara, ritual pemanggilan arwah. Tapi harus dilakukan dengan niat tulus. Dan dilakukan tepat jam 2.13 dini hari, waktu kematian Nita. Malam itu, Indah menggambar lingkaran garam di lantai kamar. Di tengahnya, ia letakkan buku harian Nita, seikat bunga melati, dan segelas air putih. Lilin menyala 4 di tiap sudut lingkaran. Jam menunjukkan pukul 2.10. Suasana kamar tiba-tiba berubah dingin. Napas Indah terlihat mengembun. Detik demi detik terasa berat. Pukul 2.13 tepat. Indah mulai membaca nama lengkap Nita 3 kali, lalu berkata, "Nita, jika kau masih di sini, tunjukkan dirimu. Aku tidak ingin mengusikmu. Aku ingin membantumu." Awalnya sunyi. Tapi kemudian, angin berputar di dalam kamar, lilin-lilin berkedip liar. Buku harian terbuka sendiri ke halaman terakhir. Lalu, sosok Nita muncul di dalam lingkaran. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Tubuhnya seperti kabut, tapi ia berdiri tenang. "Aku dibunuh." "Oleh siapa, Nita?" tanya Indah cepat. Sosok itu menunjuk cermin. Di cermin, perlahan-lahan muncul bayangan seorang pria tua, berkumis tipis, mengenakan baju safari coklat. Indah membeku. Ia kenal wajah itu. Pak Hadi, satpam kos yang sekarang sudah pensiun. Dia yang selalu datang malam-malam. Aku melawan. Dia mendorongku ke cermin. Lalu, ia menutupi tubuhku dengan ubin palsu di bawah tempat tidur. Tiba-tiba, cermin pecah sendiri, seperti ada yang menghantam dari dalam. Angin berhenti. Sosok Nita memudar perlahan. "Terima kasih. Sekarang, kau harus keluarkan aku dari sini." Dan Nita menghilang. Semua kembali sunyi. Pagi harinya, Indah menghubungi polisi dengan bukti kuat, buku harian, lokasi tubuh tersembunyi, dan identitas pelaku. Polisi menggali lantai kamar. Di bawah papan semen palsu, mereka menemukan kerangka manusia dan seutas pita rambut berwarna merah. Pak Hadi ditangkap sore itu,
dan akhirnya mengakui perbuatannya setelah sekian lama. Ia mengira kasus itu telah terkubur selamanya. Tapi tidak bagi arwah yang belum tenang. Setelah penangkapan Pak Hadi dan penemuan kerangka Nita, kos Melati kembali sepi. Banyak penghuni memilih pindah. Tapi Indah tetap tinggal. Bukan karena tak takut, melainkan karena ia merasa belum selesai. Malam-malamnya kini sunyi. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi sosok di cermin. Tapi satu hal membuat Indah terus gelisah. Kenapa Nita masih muncul dalam mimpinya, menangis di sudut kamar? Hingga suatu malam, saat ia membersihkan kamar, ia tak sengaja menjatuhkan bingkai kayu yang menggantung di dinding dekat lemari. Saat membenarkannya, Indah melihat sesuatu aneh di balik dinding yang mulai retak. Bekas lubang kecil yang ditamal kasar, seperti pernah dibuka lalu ditutup paksa. Dengan obeng dan palu, ia membuka dinding tipis itu dan menemukan sebuah kotak kayu tua, tertutup debu dan kain kuning. Tangan Indah bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah rekaman suara dalam bentuk kaset lama. Foto-foto Nita bersama seorang pria muda dan Bu Rina, pemilik kos. Sebuah catatan kecil. Kalau aku mati, ini buktinya. Indah membawa rekaman itu ke Pak Arman yang masih memiliki tape recorder tua. Saat kaset diputar, suara Nita terdengar jelas, menangis, lalu bicara lirih. Bu Rina tahu semuanya. Dia yang menyuruh Pak Hadi menutup mulutku. Aku sempat merekam suara mereka bertengkar malam itu. Dia bilang, kalau sampai ada yang tahu kamu hamil, kos ini bisa tutup. Anak itu bukan dari suami sah, Nita. Indah menahan napas. Semua berubah. Nita bukan hanya korban pelecehan dan pembunuhan, ia adalah korban aib yang ingin disembunyikan oleh orang yang paling dipercayanya. Indah melaporkan semuanya. Bukti rekaman dan foto. Itu akhirnya mengungkap bahwa Bu Rina ikut terlibat dalam menutupi kematian Nita. Ia diam, tahu, tapi memilih bungkam demi nama baik dan uang sewa kos. Bu Rina ditangkap karena menghalangi penyelidikan dan membiarkan kasus pembunuhan tak terungkap bertahun-tahun. Malam terakhir sebelum pindah, Indah duduk menghadap cermin besar itu sekali lagi. Tak ada lagi bayangan Nita. Tapi tepat pukul 2.13, saat Indah hendak mematikan lampu, terdengar satu bisikan lembut, pelan, nyaris seperti senyuman. Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi. Cermin itu tak lagi berdarah. Tak lagi memantulkan kengerian. Hanya wajah Indah dan ketenangan.